Oke Bu Devi, saya dulu yang menjadi coach, Bu Devi menjadi coach ya. Iya Pak Reno. Bu Devi siap untuk mencatat waktu. Saya juga mencatat ya. Tiga belas 13.28 Pak Reno ya. Ya, Berarti sampai. ya pakai stopwatch aja Bu. Iya. Siap. Suara mati keduduk. Oke, Sudah. udah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Devi, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Reno. Bagaimana kabar Pak Reno hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ada apa Pak Reno? Sepertinya ada hal penting yang mau Bapak obrolkan. Iya Bu, mohon maaf Bu. Bu Devi hari ini sedang sibuk nggak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya Bu. Oh, enggak Pak Reno. Hari ini sedang santai saja. Memang ada apa ya Pak Reno? Iya, maaf Bu Devi, saya mau ngobrol sebentar nih, kurang lebih 10-15 menit lah. Saya ini sedang bingung Bu, mungkin dengan ngobrol dengan Bu Devi ada sesuatu yang saya dapatkan Bu. Apa tujuan dari obrolan kita Pak Reno? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi Bu, saran ataupun masukan mengenai permasalahan saya di kelas 6 Bu. Oh, Pak Reno ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak Reno? Iya Bu, betul. Saya mau cerita. Untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka ini seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, Bu. Jangankan antar laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan pun masih terlihat ada pemisah, Bu. Nah, saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan nggak mau bareng gitu, Bu. Atau kerjasama dia itu, Bu. Saya bingung tuh, gimana, Bu, menurut Ibu? Oke, jadi Pak Reno merasa bingung ya dengan keadaan murid belum ada rasa kebersamaan kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, Bu, betul. Seperti itu. Oh iya, tadi kan Pak Reno mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Reno, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya Pak? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi gitu Bu, agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik seperti itu Bu. Oh, ngomong-ngomong apa yang sudah Pak Reno lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka, Pak? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran Bu, diskusi gitu ya dalam RPP yang saya buat agar anak-anak itu menjadi aktif bersama Bu. Oh, jadi Pak Reno sudah memasukkan metode pembelajaran. Diskusi ini sudah bagus, Pak, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama ataupun kolaborasi murid sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Pak Reno sekarang dalam mencapai suatu tujuan itu, Pak? Posisi saya sekarang mungkin di skala 5 Bu baru.
Oh, ya yang Pak Reno inginkan posisi posisi berapa ya, Pak? Mungkin yang saya inginkan paling tidak di posisi 9, Bu. Oh, oke. Kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain, Pak. Nah, kira-kira apa cara yang lain bisa mencapai tujuan tersebut, Pak Reno? Eh, oh iya, Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, Bu. Saat-saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya akan lakukan di kegiatan itu, Bu. Nah, terkait sikap dan memberi apresiasi murid, mungkin yang menjaga kebersamaan, Bu. Oke. Itu pada pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran bagaimana ya, Pak? Oh iya, Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan, Bu. Kompetisi beregu gitu, dan sering adakan permainan untuk mengenal teman lebih dekat, Bu. Jadi biar mereka itu semakin erat mungkin, Bu. Wah, luar biasa Pak Reno. Kira-kira apa rencana Pak Reno untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Saya akan masukkan motivasi sebelum kegiatan ini, Bu. Sebelum kegiatan inti pembelajaran, saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Nah, selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi, Bu. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu yang tadi, Bu, untuk melatih kerjasama dan kekompakan, seperti itu, Bu. Berapa jangka waktu yang Bapak lakukan? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Oh, apa komitmen Pak Reno terhadap rencana aksi tersebut, Pak? Komitmen saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian, diutamakan pada sikap dulu, Bu. Berikutnya baru keterampilan dan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi, Bu. Motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan lah, Bu. Saya akan melakukan ini. Di luar pembelajaran ada permainan yang tadi, Bu, yang untuk melatih kebersamaan dan kekompakan dalam beregu tadi, Bu. Oke, kira-kira siapa yang akan membantu Pak Reno dalam merencanakan pembuatan RPP ini, Pak Reno? Nanti saya mencoba membuat sendiri dulu, Bu. Lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi atau ditambahkan lagi, seperti itu, Bu. Sip, menurut Pak Reno, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Dari percakapan tadi, saya sudah mendapatkan ide, Bu, atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama tadi, Bu. Belum kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah Pak Reno. Sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Reno untuk akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman guru yang lain, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami di pembelajaran ini, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama Pak Reno. Oke. Gantian ya Pak Reno. Dia ini langsung nilai apa gimana ya? Langsung refleksi ini apa ke Ayu dulu, baru kita refleksi galau-galau. Aku dulu dah Pak Reno. Aku kita Yo, Ayu dulu baik, cukup takutnya. dulu. Bentar. Bentar ya. Mbak
Berarti Pak Reno jadi coach ya, Pak? Ya, gantian berarti ya. Ya. Mulai, Pak. Boleh? Gantian. Pak Reno, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak Reno. Baik, Bu Devi. Apa yang mau Ibu ceritakan? Coba, Bu. Begini Pak Reno, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas, Pak. Oh, jadi menurut Bu Devi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Nah, saya mengharapkan Pak Reno solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar, Pak. Oke, menurut Bu Devi, hal apa saja yang membuat murid-murid kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Pak Reno, hal yang menyebabkan murid-murid yang saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan. Ya. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu, Bu. Kira-kira nih, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Nah, menurut saya Pak Reno, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan juga tidak membosankan, Pak. Wah, benar itu. Saya sependapat nih, Bu, dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran tadi, Bu? Nah, begini Pak Reno, kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid, di mana murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Oke, lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias si anak-anak tadi dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan di sini Pak Reno karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan juga kurang mengasihkan Pak Reno. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas, Bu? Saya biasanya Pak tiap tahun itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan di mana itu sudah dibagikan oleh perpustakaan. Oke. Adakah sumber belajar lain, Bu, selain buku gitu, Bu? Saya pikir Pak Reno banyak sumber belajar seperti YouTube, video, nonton artikel di blog ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet. Atau juga bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ya Pak, seperti TikTok ataupun Reel di IG. Nah, betul sekali, Bu. Nah, Bu Devi, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Bu. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Nah, di sini Pak Reno, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber daya belajar yang beragam seperti video YouTube dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa ataupun tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya contoh menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun ataupun juga bisa juga laporan digital, Pak. Nah, bagus, Bu. Nah, bagus sekali nih rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Ya.
Nah, apa komitmen Ibu, Bu Devi nih, terhadap rencana Ibu ini, Bu? Coba, Bu. Saya di sini berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihannya sumber belajar pada murid-murid saya, Pak Reno. Wah, bagus, Bu. Nah, saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Devi ya, Bu. Ya, terima kasih Pak Reno atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Reno. Oke, berarti sudah selesai, tinggal kita refleksi, tidak, Bu? Bentar, aku screenshot tadi, Bu. Diskusi. Berarti kita buat kesimpulan nih Pak Reno. Iya, yang kemarin lah, Bu. Iya. Yang di LMS. Nah, diisi itu tuh. Diisi KG, di semat ke di main room apa? Itu. Kalau salah ngomongan tadi. Belum ada linknya Pak. Belum, kayaknya. Umpan baliknya itu ya. Apa yang sudah berjalan gitu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan gitu. Apa, Bu? Si kakek. Terus apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, isi kakek. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, kemudian ada umpan baliknya kayak tuh. Iya. Oke, kita ngisi itu Bu B dulu, Bu. Di mana Pak Reno ngisinya? Kita buat di Google apa di Word dewek-dewek. Di Word dewek-dewek be, gitu. Yang cak yang itu ya, yang punya itu. Iya. Cak yang di LMS itu nah, Bu. Iya.
Apa Pak Reno kirim ke aku ya Pak Reno? Oh ini meja. Tadi kita mulai jam berapa, Bu? Tiga puluh menit kan kita? 13.28 Pak Reno. 13? 28. Ini baru 13.48, berarti baru 20 menit ya? Oke, kita tulis umpan balik refleksi tadi dulu, Bu. Iya Pak. Hasil ini, Bu, tidak diomong kan maksudnya? Maksud Reno itu tidak kita langsung sampai kan ke Ibu misalnya. Apa nanti samun tadi sampai ke dak? Iya, aku kurang mudeng gitu. Rasanya tidak ya. Tidak mana? Tidak rasanya Pak Reno. Tidak ya. Refleksinya maksudnya. Tidak kan? Tidak Pak.
Jam 2 katanya Bu Devi. Jam 2. Di rumah besar. Ketahuan tadi. Berarti aman yang cak kelompok itu Pak Reno ya. Mereka ini refleksinya sama Pak Reno. Sama Iya, kelompok siapa? kelompok Bu Herlina. Oh, itu yang ini banyak. Si kok yang tadi lah. Yang Enggak kan punya. sama Bu, kan kasusnya beda. Iya, kasus Pak Reno kan punya yang itu. Nah, yang sedangkan yang Dan Pak Bapak iya kirim kan kan kasus yang apa yang ini kita omongkan dan apa yang kita omongkan lain. lain pasti kan. Benar. Iya, Nah, ini review ini aja, review hasil dari kita diskusi itu nah Bu. iya hasil ini hasil akhirnya Pak kesimpulan. Iya. Oh, simpulan. Kesimpulan di sini saya bisa Ada kesimpulannya Bu ya? iya. Aman aku lah sudah Pak ya. Kesimpulan di sini saya bisa berkolaborasi dengan Pak Reno di mana kami bersama-sama berpikir secara kreatif serta mendapatkan pengalaman baru dalam sesi coaching di mana saya mendapatkan pengetahuan baru serta penerapan coaching dengan menggunakan alur tirta secara langsung. Berkomunikasi secara langsung. Itu be Pak Reno. Oh, iya. Kesimpulan aku. Di mana saya awalnya menjadi jambang ataupun kaku, sedangkan apa yang saya rasakan di coaching sebagai coach kami merasa canggung kaku dan tidak. Baik, singkat-singkat Pak Reno ini jawaban dari yang ini tadi. Tabel 4. Apa Bu? Singkat-singkat masuk ke yang di umpan balik ini nah, yang punya tabel 4 ini refleksi nah, bagus ini Pak Reno. Iya benar. Mana ada menyebabkan jalan satu arah memberi pertanyaan sebelum coaching
Terus banyak pertanyaan. Sebenarnya sini saya bisa berkolaborasi. Jam 2 ya Pak Reno, kita pindah ini. Iya. Tunggu lagi 2 menit. Waktunya istirahat. Pindah dah Pak. Ayo pindah. Iya. Belum ada pergerakan dari grup. Bu Sofi, apakah sudah boleh pindah ke grup ke room besar atau gimana Bu?